Sebelum kita mulai, jangan lupa klik 7 hewan dan fakta menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama, kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Dalam Islam, kucing dianggap sebagai hewan yang suci dan tidak najis. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kucing tidak najis, karena ia adalah hewan yang suci. H.R. Bukhari. Dalam Islam, kucing dianggap sebagai hewan peliharaan yang baik dan dapat menjadi teman yang setia. Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki seekor kucing yang bernama Muazza. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kucing dapat membersihkan dirinya sendiri, karena ia adalah hewan yang suci. H.R. Bukhari. Kucing tidak boleh dibunuh kecuali jika ia merupakan ancaman bagi manusia. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kamu membunuh kucing, karena ia adalah hewan yang suci. H.R. Bukhari. Kucing dianggap sebagai hewan yang cerdas dan dapat belajar. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa kucing dapat belajar dari manusia. Kucing tidak najis, karena ia adalah hewan yang suci. H.R. Bukhari. Janganlah kamu membunuh kucing, karena ia adalah hewan yang suci. H.R. Bukhari. Ketiga, kucing dapat membersihkan dirinya sendiri, karena ia adalah hewan yang suci. H.R. Bukhari. Dalam Islam, unta dianggap sebagai hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki beberapa ekor unta yang digunakan untuk berkeliling dan berdagang. Dalam Islam, unta dianggap sebagai simbol kesabaran dan ketabahan. Unta dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama dan dapat menahan lapar dan dahaga. Unta dianggap sebagai hewan yang cerdas dan dapat belajar. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa unta dapat belajar dari manusia. Dalam Islam, unta tidak boleh dibunuh kecuali untuk keperluan yang sah, seperti untuk dijadikan makanan atau untuk keperluan perang. Dalam Al-Quran, unta disebutkan dalam beberapa ayat, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 73, yang berbunyi, dan dia telah menciptakan unta, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan sebagai perhiasan. Hadits-hadits yang berkaitan dengan unta adalah hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. H.R. Bukhari. Unta dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama dan dapat menahan lapar dan dahaga. H.R. Muslim. Unta tidak boleh dibunuh kecuali untuk keperluan yang sah. H.R. Abu Dawud. Kesimpulannya, dalam Islam, unta dianggap sebagai hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. Unta juga dianggap sebagai simbol kesabaran dan ketabahan. Unta tidak boleh dibunuh kecuali untuk keperluan yang sah. Dalam Islam, kuda dianggap sebagai hewan yang mulia dan memiliki keistimewaan. Nabi Muhammad SAW sendiri memiliki beberapa ekor kuda yang digunakan untuk berperang dan berkeliling. Kuda dianggap sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Kuda juga dianggap sebagai hewan yang dapat membawa manusia ke tempat-tempat yang jauh. Kuda dianggap sebagai hewan yang cerdas dan dapat belajar. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa kuda dapat belajar dari manusia. Dalam Islam, kuda tidak boleh dibunuh kecuali untuk keperluan yang sah, seperti untuk dijadikan makanan atau untuk keperluan perang. Kuda memiliki keistimewaan dalam Al-Quran. Kuda disebutkan dalam beberapa ayat, seperti dalam surat An-Nahl ayat 8, yang berbunyi, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan sebagai perhiasan. Hadits-hadits yang berkaitan dengan kuda. Kuda adalah hewan yang mulia dan memiliki keistimewaan. H.R. Bukhari. Kuda dapat membawa manusia ke tempat-tempat yang jauh. H.R. Muslim. Di dalam Islam, kuda dianggap sebagai hewan yang mulia dan memiliki keistimewaan. Kuda juga dianggap sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Kuda tidak boleh dibunuh kecuali untuk keperluan yang sah. Dalam Islam, burung dianggap sebagai hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa burung adalah hewan yang dapat membawa doa manusia ke langit. Dalam Islam, burung dianggap sebagai simbol kebebasan dan keindahan. Burung dapat terbang dengan bebas dan memiliki keindahan yang luar biasa. Burung dianggap sebagai hewan yang cerdas dan dapat belajar. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa burung dapat belajar dari manusia. Burung tidak boleh dibunuh kecuali untuk keperluan yang sah, seperti untuk dijadikan makanan atau untuk keperluan perang. Dalam Al-Quran, burung disebutkan dalam beberapa ayat, seperti dalam surat Al-An ayat 38, yang berbunyi, dan dia telah menciptakan burung-burung yang dapat terbang dengan sayapnya. Hadits-hadits yang berkaitan dengan burung. Burung adalah hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. H.R. Bukhari. Burung dapat membawa doa manusia ke langit. H.R. Muslim. Burung tidak boleh dibunuh kecuali untuk keperluan yang sah. H.R. Abu Dawud. Kesimpulannya, dalam Islam, burung dianggap sebagai hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. Burung juga dianggap sebagai simbol kebebasan dan keindahan. Burung tidak boleh dibunuh kecuali untuk keperluan yang sah. Dalam Islam, kambing dianggap sebagai hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa kambing adalah hewan yang dapat membawa berkah. Dalam Islam,
kambing dianggap sebagai simbol kesabaran dan ketabahan. Kambing dapat hidup di daerah yang sulit dan dapat menahan lapar dan dahaga. Dalam Islam, kambing dianggap sebagai hewan yang cerdas dan dapat belajar. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa kambing dapat belajar dari manusia. Kambing disebutkan dalam beberapa ayat, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 196, yang berbunyi, dan Dia telah menciptakan kambing-kambing yang dapat memberikan susu. Hadits-hadits yang berkaitan dengan kambing. Kambing adalah hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. HR Bukhari, kambing dapat membawa berkah. HR Muslim, kambing tidak boleh dibunuh kecuali untuk keperluan yang sah. HR Abu Dawud, dalam perayaan Idul Adha, kambing dijadikan sebagai hewan kurban untuk memperingati peristiwa Nabi Ibrahim AS yang bersedia mengorbankan putranya Ismail AS. Dalam perayaan Idul Adha, kambing juga dijadikan sebagai simbol kesabaran dan ketabahan, karena kambing dapat hidup di daerah yang sulit dan dapat menahan lapar dan dahaga. Dalam Islam, sapi dianggap sebagai hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa sapi adalah hewan yang dapat membawa berkah. Sapi dianggap sebagai simbol kesabaran dan ketabahan. Sapi dapat hidup di daerah yang sulit dan dapat menahan lapar dan dahaga. Dalam Islam, sapi dianggap sebagai hewan yang cerdas dan dapat belajar. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa sapi dapat belajar dari manusia. Dalam Al-Quran, sapi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 67-71 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Sapi sebagai sumber makanan yang halal. Dalam Islam, sapi dianggap sebagai sumber makanan yang halal dan dapat dimakan oleh umat muslim. Hadits-hadits yang berkaitan dengan sapi. Sapi adalah hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. HR Bukhari, sapi dapat membawa berkah. HR Muslim, sapi adalah hewan yang cerdas dan dapat belajar. HR Abu Dawud. Kesimpulannya, dalam Islam, sapi dianggap sebagai hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. Dalam Islam, lebah dianggap sebagai hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa lebah adalah hewan yang dapat membawa berkah. Dalam Islam, lebah dianggap sebagai simbol kerja keras dan kesabaran. Lebah dapat bekerja keras untuk mengumpulkan madu dan dapat menahan lapar dan dahaga. Dalam Islam, lebah dianggap sebagai hewan yang cerdas dan dapat belajar. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa lebah dapat belajar dari manusia. Lebah disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 68-69 yang berbunyi, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Lebah dianggap sebagai sumber madu yang berkhasiat. Madu lebah dapat digunakan sebagai obat dan dapat membawa berkah. Berikut hadits-hadits yang berkaitan dengan lebah. Lebah adalah hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. HR Bukhari, lebah dapat membawa berkah. HR Muslim, lebah adalah hewan yang cerdas dan dapat belajar. HR Abu Dawud. Kesimpulannya, dalam Islam, lebah dianggap sebagai hewan yang suci dan memiliki keistimewaan. Lebah juga dijadikan sebagai simbol kerja keras dan kesabaran, serta sebagai sumber madu yang berkhasiat.